Oke guys, balik lagi di channel YouTube Tutorial Cuans. Nah, jadi di video kali ini gua bakal bikin video lagi buat kalian semua, yaitu di video kali ini gua bakal bahas produk apa aja yang laris manis yang bisa kalian jual di Shopee. Baik itu kalian sebagai seller ataupun sebagai supplier yang punya produk, atau bahkan kalian yang sebagai dropshipper yang menjualkan produk orang lain ataupun kalian yang menjualkan produk dari supplier. Nah, produk apa aja yang bisa kalian jual dan ada potensi pembelian yang banyak di situ, guys. Oke, jadi sebelum masuk ke video tutorialnya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk aktifkan tombol notifikasi loncengnya agar nanti ketika gua upload video lagi kalian tidak ketinggalan informasi. Nah, jadi kita langsung aja ke video pembahasannya. Nah, oke guys, jadi sebelum masuk ke video pembahasannya, buat kalian yang pengen belajar bisnis online ataupun privat bisnis online, kalian bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, gue di situ mengajarkan banyak sekali materi ataupun ilmu yang bisa kalian gunakan untuk kalian berjualan secara online, baik itu kalian punya produk sendiri ataupun kalian sebagai dropship. Ataupun kalian yang nggak pengen capek-capek lagi buat toko online. Nah, di sini gue juga bikin ataupun menjual jasa untuk membuat toko online di marketplace, baik itu Tokopedia, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Nah, kalian bisa pakai mau sebagai dropship ataupun seller. Oke, jadi langsung aja guys ya untuk pembahasan video kita kali ini, produk apa aja yang banyak dibeli ataupun banyak potensi penjualannya yang ada di Shopee, guys. Nah, di sini gua bahas video seperti ini karena banyak sekali di antara kalian tuh yang masih bingung mau jualan apa gitu di Shopee. Kalian mau jualan, mau mulai bisnis online, mau mulai jualan online tapi bingung produknya produk apa yang pengen kalian jual. Nah, di sini gue bakal kasih kurang lebih ada beberapa kategori. Mungkin ada 6 kategori ya yang potensi penjualannya itu banyak banget dan masih bisa bertahan ataupun survive untuk kedepannya, guys, kalau kalian menjualkan produk-produk yang seperti ini. Oke, di sini gue udah siapin materinya, kita langsung bahas saja dan juga nanti kita bakalan langsung praktek ya. Kita langsung cek apakah produk ini memang benar-benar bagus untuk dijual atau enggak. Dan juga by the way guys ya, nanti juga gue bakal kasih beberapa tips lah buat kalian yang pengen menjual produk ini, guys. Gimana caranya biar bisa laris ya. Oke, di sini produk ataupun produk dropship terlaris. Nah, untuk produk yang sedang laris saat ini itu bisa bervariasi tergantung pada tren pasar, musim dan kebutuhan konsumen. Tapi untuk produk yang gua kasih ini guys, rekomendasinya kategorinya itu ya dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu itu potensi penjualannya tetap ada. Jadi produk ini sekali kalian jual itu sampai ke depannya bakalan masih dicari oleh orang, guys. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian utamakan nanti untuk berjualan dropship ataupun kalian sebagai seller. Nah, kalian utamakan jual produk yang selalu dicari orang ataupun selalu dibeli sama orang, guys. Jadi nggak tergantung musiman juga. Jadi ada tuh kayak contohnya kemarin musim corona itu produk-produk kayak masker dan lain-lain. Nah, itu pada naik semua penjualannya, tapi setelah musim coronanya hilang penjualannya menurun. Nah, untuk produk yang gua bahas ini itu bakalan survive untuk setiap waktu. Oke, untuk produk yang pertama yang kalian bisa jual dan gua bisa pastikan orang yang menjual produk ini banyak yang beli, pasti banyak yang beli ya. Tapi ya nggak semua orang yang jualan ini juga bakalan laris, tapi orang yang menjual produk kategori ini bakalan ada yang membeli terus, guys, seperti itu. Jadi agak sedikit ribet ya ngomongnya ya. Oke,
Untuk produk kesehatan dan kecantikan sendiri ini ada beberapa sub produk, itu kalian bisa pilih, ada banyak sub produknya. Kalian mau jualan apa, skincare, ataupun kalian mau jualan suplemen kesehatan, ataupun kalian mau jual alat kecantikan seperti pembersih wajah ataupun hair dryer. Nah, ini beberapa contoh sub produk yang banyak dibeli sama orang. Nah, jadi dari kategori produk kesehatan dan kecantikan ini kan ada banyak macam produknya. Nah, itu kalian bisa nanti riset sendiri. Usahakan cari produk yang minim persaingan, guys. Nah, itu gua tekanin ya, biar kalian bisa survive, biar bisa kalian bersaing dengan kompetitor karena persaingannya yang minim. Nah, kalian harus di sini gua kasih clue-nya aja untuk kategori produk ini. Tapi untuk produknya jenisnya apa, nah itu kalian bisa riset sendiri dan uji coba sendiri. Oke, untuk produk kesehatan dan kecantikan kita bakal coba cek ya langsung ya di Shopee-nya ya. Produk kesehatan, perawatan dan kecantikan ya. Nah, seperti ini. Nah, kalian bisa cek untuk produk dengan kategori ini itu penjualannya kalian bisa lihat ya 10.000 lebih yang terjual. Nah, ini artinya apa? Artinya potensi penjualannya ini sangat bagus sekali, guys. Karena yang beli itu pasti ada gitu. Untuk orang yang mencari produk-produk seperti ini pasti ada yang beli. Nah, kalian bisa lihat, kalian scroll ke bawah itu masih 10.000 terus yang jual. Kalian pindah ke halaman selanjutnya, ke halaman kedua. Untuk kategori produk perawatan dan kecantikan ya, untuk kategori ini. Nah, itu masih 10.000. Ada banyak, guys, 10.000 terus. Nah, artinya kalian masih banyak peluang untuk menjual produk seperti ini. Oke, untuk kategori produk yang pertama itu produk kesehatan dan kecantikan. Kita bakal masuk ke produk kategori yang kedua, yaitu peralatan rumah tangga. Nah, untuk peralatan rumah tangga sendiri itu ada subkategorinya lagi produknya. Nah, contohnya ada produk seperti vacuum cleaner, alat masak, dan alat dekorasi rumah. Nah, kalian bisa menjual produk yang ini, kalian tinggal riset aja. Gua udah kasih clue-nya, peralatan rumah tangga. Nah, kalian tinggal cari produknya, produk apa, kalian bisa temuin. Kalian bisa cari sendiri dan juga riset ya. Kalau kalian nggak riset percuma, kalian nggak bakal bisa menemukan produk atau produk winning kalian ya, winning produk kalian. Oke, untuk kategori peralatan rumah tangga ini sendiri di Shopee-nya ya, kita bakalan coba lihat. Peralatan rumah tangga. Nah, ini perlengkapan rumah tangga. Contoh-contoh produknya seperti ini. Dan juga kalian bisa lihat ya, untuk penjualannya sama 10.000 rata-rata untuk produk yang di sini ya. Ya, tentunya memang yang ditampilkan di halaman utamanya dari kategori produk ini adalah produk-produk terlaris. Tapi dari sini kita bisa belajar kalau produk ini itu banyak yang beli, guys, banyak yang minat. Nah, kalian bisa lihat di halaman kedua sama seperti yang tadi, potensi penjualannya itu sangat tinggi sekali. Nah, kalian kalau mau jualan produk ini dropship ataupun kalian stok produk sendiri ya silahkan. Tapi tergantung gimana cara kalian mengemas produknya nanti untuk kalian jual, cara kalian menjualkan produknya. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kategori yang ketiga itu adalah kategori fashion. Nah, untuk kategori fashion sendiri ini ada banyak ya, pakaian kasual, activewear, dan aksesoris seperti tas, jam tangan, dan perhiasan. Nah, ini masih ini lebih sebenarnya jangkauannya lebih luas lagi karena untuk kategori fashion ini dipakai oleh semua kalangan dari anak-anak sampai ke orang tua. Nah, ini gua kasih clue-nya ke kalian. Untuk kategori fashion ini dipakai dari anak-anak, dari anak kecil, anak yang baru lahir, anak bayi, sampai orang tua beli produk di kategori fashion ini. Terus segala jenis kelamin, ada jenis kelamin pria, ada jenis kelamin wanita. Nah, semuanya ada masa pasarnya sendiri-sendiri, guys. Nah, jadi tinggal pintar-pintar kalian cari produknya, cari ataupun temuin winning produk buat kalian yang bisa kalian jual.
Seperti contoh ya, pakaian kasual. Nah, ini pakaian kasual ada yang untuk wanita, ada yang untuk pria, ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk orang tua. Nah, ini ada banyak macam jenisnya. Nah, kalian tinggal cari sendiri nanti kalian mau jual produk yang seperti apa. Contoh lagi, aksesoris seperti tas, ada tas pria, ada tas wanita, ada tas ransel, ada tas yang didukung, ada tas lempang, ada banyak. Jam tangan, ada jam tangan pria, jam tangan wanita, jam tangan anak-anak, atau bahkan jam tangan yang dipakai oleh orang-orang yang kalangan menengah ke atas guys, yang harganya mahal. Nah, itu gua kasih clue-nya kalau kalian mau jualan produk di kategori fashion ini. Oke, untuk selanjutnya kategori elektronik. Untuk kategori elektronik ini sendiri itu ada aksesoris ponsel, earbuds, smartwatch, dan alat gaming. Nah, ini beberapa rekomendasi gua untuk kategori elektronik yang bisa kalian jual, yaitu aksesoris ponsel, earbuds, smartwatch, dan alat gaming. Nah, ini potensi penjualannya masih bagus sekali. Kalian tinggal cari, balik lagi ke diri kalian cari produknya. Produk apa dari bagian elektronik ini kategorinya, kalian tinggal cari produknya, terus kalian pasarkan dengan lebih bagus lagi guys. Oke, untuk selanjutnya produk ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan ini barang yang seperti tas belanja reusable yang bisa dipakai lagi guys ya. Terus contohnya lagi ada sedotan stainless. Nah, jadi untuk produk ramah lingkungan ini yang produk sekali beli tapi bisa dipakainya berkali-kali guys. Nah, contoh-contohnya kayak sedotan stainless ini. Nah, kalian pakai sedotan stainless, kalian pakai sekali terus kalian bisa cuci, terus kalian pakai lagi masih bisa. Nah, contohnya produk seperti ini. Ataupun produk-produk yang menggunakan kerajinan. Kalau kalian pintar ya untuk produk-produk kayak kerajinan, nah itu masih banyak yang beli juga. Tapi ya walaupun untuk suppliernya itu agak sulit ya, kalau untuk produk-produk kerajinan ini nggak terlalu banyak untuk supplier yang bisa menyediakan stok barangnya. Karena untuk kerajinan ya berarti orang yang berseni ya yang bikin ya. Dan juga untuk produk yang untuk menghasilkan satu produk kesenian itu juga membutuhkan waktu. Nah, jadi ada kendalanya di situ. Tapi kalau kalian masih bisa mengakalinya ataupun mengatasinya ya ini masih oke-oke aja untuk produk yang seperti gua bilang. Oke, untuk selanjutnya itu adalah produk mainan dan hobi. Contohnya seperti puzzle, action figure, dan alat olahraga di rumah. Nah, jadi ini adalah 6 produk. Kurang lebih berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ada 6 kategori produk yang menurut gua potensi penjualannya sangat bagus sekali. Baik kalian mau jadi supplier stok produknya sendiri ataupun kalian mau dropship. Nah, ini bisa kalian jual. Nah, jadi untuk selanjutnya pertanyaannya, apakah kalian bisa mendapatkan penjualan dengan sudah pasti mendapatkan penjualan dari produk-produk ini? Ya, jawabannya balik lagi ke kalian. Bagaimana cara kalian mengolah produk ataupun mengolah cara kalian berjualan. Contoh misalnya kalian dropship, ada supplier. Nah, gimana caranya kalian mengambil produknya dari supplier terus kalian uploadkan ke toko kalian, itu berbeda jauh dari suppliernya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalian harus membedakan antara produk kalian dengan produk yang supplier, walaupun produknya kalian ambil dari supplier. Contoh dari judul kalian sedikit modifikasi, dari deskripsi produknya kalian modifikasi, terus dari foto. Nah, dari foto ini kalian bisa ambil dari beberapa supplier yang menurut kalian fotonya itu bagus. Nah, usahakan untuk foto-foto di produk ataupun foto-foto produk yang ada di toko kita itu diuploadnya itu emang benar-benar foto yang benar-benar bagus. Jadi kadang ada supplier yang fotonya burik, nah itu jangan kalian pakai, kalian ganti dengan foto yang lain. Walaupun nanti ujung-ujungnya kalian beli produknya ke supplier tersebut. Nah, seperti itu caranya guys. Terus jadi pertanyaan selanjutnya, Bang, ini
produknya udah dijualkan oleh supplier, sementara kita toko baru yang baru mau upload produk ini ataupun baru yang mau jual produk ini, apakah masih bisa bersaing? Nah, jawabannya balik lagi. Contoh ya, kalau kalian disuruh milih orang lama ataupun orang baru, nah kalian lebih milih yang mana? Nanti kalian kasih jawaban di komentar. Tapi rata-rata pilih orang lama, pilih produk lama, produk yang lama ataupun produk yang baru diupload. Balik lagi, produk yang mana yang bikin kita nyaman, guys. Nah, seperti itu, dari tampilan, dari judul yang bikin menarik, dari deskripsi yang bikin menarik. Walaupun produk yang lama itu sudah ada penjualan banyak, tapi kalau produk kita yang baru kita upload tapi dikemas dengan cara yang bagus, nah otomatis orang sedikit demi sedikit bakalan tertarik juga dengan produk kita yang baru. Nah, seperti itu. Jadi gue udah kasih guys ya, ini clue-nya untuk kategori produknya. Kalian tinggal temuin sendiri produk apa yang kalian pengen jual. Terus gue juga udah kasih clue gimana cara mensiasatinya produk kalian bisa laris walaupun kalian baru upload produknya. Sementara untuk produk tersebut dari toko-toko lain ataupun supplier lain udah banyak yang jual. Nah, itu kalian masih bisa mendapatkan penjualan. Nah, gue udah kasih clue-nya semua, tinggal kalian dalami aja. Nah, dan di sini nggak mungkin juga gua kasih bongkar semuanya ya guys ya, karena kasihan orang yang ikut privat ya, karena mereka berbayar untuk mendapatkan materi yang seperti ini. Oke, jadi mungkin segini dulu guys ya untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, kalian bisa klik like dan juga jangan lupa subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.